Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasirul Akbar, NPM 720-145. Saya akan resum materi perpajakan dengan judul "Buatlah tujuan untuk hidup, kemudian gunakan segenap kekuatan untuk mencapainya, kamu pasti berhasil". Pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang berutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan jenis pajak menurut sifatnya pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung itu adalah berdasarkan surat keterangan, tidak dapat dilimpahkan, dipungut setahun sekali. Contohnya yaitu PPh dan PBB. Dan jika pajak tidak langsung, tidak berdasarkan surat keterangan, dapat dilimpahkan kepada orang lain, dipungut setiap terjadi transaksi, contohnya PPN. Dan juga maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan, yaitu pemungutan pajak harus adil, pemungutan pajak harus undang-undang, pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. 4. Pemungutan pajak harus efisien. 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Dan jika pajak itu dan juga di sini ada namanya definisi pajak. Definisi pajak yaitu pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang tadi dijelaskan sudah, yang berdasarkan undang-undang dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ciri-ciri pajak yaitu ada 3. Pajak adalah kontribusi wajib dan memaksa bagi wajib pajak. Pajak dikelola oleh pemerintahan dan pajak digunakan untuk anggaran pemerintah. Dan fungsi pajak itu adalah fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan, yang dimana fungsi anggaran itu yaitu adalah menganggarkan kepada masyarakat atau kepada karyawan, dan fungsi mengatur adalah mengatur cara bagaimana perpajakan itu agar stabil, agar yang masyarakat memiliki pajak tersebut dapat membayar langsung kepada kita, seperti itu. Fungsi stabilitas, kita harus bisa mengatur perusahaan dengan stabil, yang dimana efisien dalam mengatur pemerintahan itu, dalam mengatur pajak yang sudah ditetapkan di sana. Dan fungsi redistribusi pendapatan, dan pendapatan jika kita pajak itu 2.500.000 ketika daftar tanggalnya, silakanlah bayar gitu. Dan juga harus sesuai dengan apa yang ada pendapatan dalam diri kita sendiri yang meminta pajak, seperti itu. Dan syarat pemungutan pajak ini merupakan landasan prinsip yang harus ada dalam aktivitas pemungutan pajak di Indonesia sendiri. Dikenal 4 syarat pemungutan pajak, yaitu syarat keadilan, syarat ekonomis, syarat finansial, dan syarat sederhana, yang dimana syarat keadilan itu harus adil terhadap yang pihak memiliki pajak, seperti itu. Dan syarat ekonomis adalah mereka cukup tidak ekonomi, seperti itu. Dan finansial itu dari sederhana, yang digunakan ya semaksimal mungkin, tidak berlebihan. Itu sederhana. Dan di sini juga ada teori pemungutan pajak. Ada 5 teori pemungutan pajak, yaitu teori asuransi, teori gaya pikul, teori kepentingan, teori daya beli, dan teori bakti. Dan teori asuransi ini seperti kayak kayak tentara ketika udah mencapai asuransinya silahkan gitu loh. Dan gaya pikul itu dan teori kepentingan, ya kepentingan pribadi. Ketika kita memiliki sesuatu, pasti setiap barang, setiap kayak mobil itu pasti ada pajaknya, seperti itu kan.
dan hierarki ketentuan pajak, yaitu Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Pemerintahan Perpu, Peraturan Pemerintahan PP, Keputusan Presiden Kepres, Peraturan Menteri Keuangan PMK, Keputusan Menteri Keuangan KMK, Peraturan Dirjen Pajak, Dirjen Pajak, Keputusan Dirjen Pajak, Surat Edaran Dirjen Pajak, SE Dirjen Pajak. Kedudukan hukum pajak. Ketika kita berbicara masalah kedudukan pajak, yaitu kita dibagi dua di sini, yaitu hukum perdata dan hukum publik, yang dimana hukum perdata itu mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Seperti kayak kita meminjam kepada BNT seperti itu kan, berarti kita harus ada tanggungan juga ke BNT itu kan. Dan hukum publik mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat, yang dimana kita harus terus terjalin dengan pemerintah. Agar kenapa? Pemerintah agar bisa memberikan kita suntikan sedikit loh. Ketika kita tidak dekat pemerintah, jika kita hanya sering ditindas dengan pemerintah, ya masa mau bagaimana lagi? Dan pengelompokan pajak di sini dibagi 3, yaitu berdasarkan sifatnya, berdasarkan golongan atau pihak yang menanggung, 3 berdasarkan pihak yang memungut, seperti itu. Dan juga pajak di sini harus adil memang adil, yang dimana kita tidak boleh mengambil keuntungan dari masyarakat. Dan dimanalah kita memperoleh pajak itu ketika kita punya keadilan seperti itu. Dan juga pajak adalah kontribusi wajib yang wajib pajak seperti itu, yang dimana kontribusi itulah harus ada kayak apa ya, seperti kayak memiliki rasa tanggung jawab gitu loh. Kontribusi terhadap, anggap saya memiliki kelompok, saya menjadi sebuah atasan di sana, berarti saya harus berkontribusi terhadap kelompok itu, apa yang mereka butuhi seperti itu. Dan juga ketika kita berbicara masalah pajak yang kontribusi wajib kepada negara membutuhkan apa seperti itu. Makanya setiap tahun pajak itu pasti naik, seperti berubah. Baik, terima kasih. Itu hanya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Syukran katsiran ala husni timikum biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.